Halo juragan, soal sulit di sini. Juragan pasti sulit menemui soal sistem pengereman sepeda motor, terutama yang sepeda motornya menggunakan rem cakram. Ya, kenapa sih rem cakram pada sepeda motor dibuat berlubang-lubang? Untuk apa rem cakram dibuat berlubang-lubang seperti itu? Apakah hanya untuk hiasan saja? Atau hanya untuk keren-keren semata? Atau malah pembuat rem cakram suka yang bulat-bulat? Nah, di video kali ini saya Raffi Muiz, seorang mahasiswa dari salah satu kampus santuy di kota pendidikan di timur Pulau Jawa, akan menjelaskan sedikit tentang bulat-bulat yang ada pada rem cakram sepeda motor kalian. Tapi sebelum mulai pembahasannya, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk segera klik tombol merah yang sejajar dengan nama channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan konten yang menarik dan bermanfaat buat juragan semuanya. Oke, sebelum membahas lubang bulat yang ada di rem cakram sepeda motor, kita akan membahas sedikit mengenai rem cakram itu sendiri. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita mengenal rem cakram terlebih dahulu. Rem cakram adalah salah satu tipe pengereman yang digunakan pada sepeda motor selain rem tromol. Tidak seperti rem tromol, rem cakram menggunakan media berupa piringan bundar yang terpasang pada roda untuk melakukan pengereman, ketimbang menggunakan media drum seperti pada roda belakang sepeda motor. Rem tromol menggunakan media pengereman berupa drum, menimbulkan panas yang cukup tinggi saat digunakan, sehingga diciptakanlah rem cakram untuk mengurangi tingkat panas yang dihasilkan saat gaya pengereman dilakukan. Tetapi pada awal perkembangannya, rem cakram masih hanya berupa kepingan cakram utuh tanpa lubang pendingin dan mengakibatkan panas yang dihasilkan masih setara dengan rem tromol. Maka dari itu, disempurnakan kembali konstruksi dari piringan rem dengan menambahkan ventilasi di dalam piringan yang berbentuk seperti sirip yang berfungsi untuk mendinginkan piringan rem dari panas yang dihasilkan. Tapi apakah lubang-lubang yang ada di sepeda motor itu sama dengan cakram yang ada di mobil? Ya, jawabannya sama. Pada sepeda motor, piringan dibuat lebih tipis dan ringan untuk tujuan efisiensi. Untuk mendinginkannya, ventilasi tadi digantikan dengan lubang-lubang yang fungsinya sama, yaitu untuk mendinginkan piringan rem saat terjadi gesekan dengan kanvas rem. Oke, jadi itu tadi juragan penjelasan tentang lubang-lubang yang ada pada rem cakram sepeda motor. Jangan lupa like dan subscribe untuk. Sekarang bagaimana jika putaran roda tersebut melebihi kecepatan normal? Seperti untuk kendaraan balap misalnya. Seperti apakah pendinginan yang cukup untuk mendinginkan putaran yang tinggi? Industri otomotif untuk balapan berkembang mengikuti kebutuhan balap yang menginginkan kecepatan tinggi, namun juga dengan efisiensi panas yang tinggi juga. Maka dari itu, diciptakan sebuah teknologi pendingin rem yang bernama saluran pendingin rem. Saluran pendingin rem adalah saluran udara khusus yang ditambahkan untuk mendinginkan piringan rem saat roda berputar pada kecepatan yang sangat tinggi. Saluran ini ditambahkan pada plat belakang pada piringan rem mobil atau dipasang tepat di sebelah piringan rem sepeda motor dan ujung salurannya diarahkan ke arah gerak kendaraan, yaitu ke depan, untuk memperoleh aliran udara yang tinggi saat kendaraan dijalankan. Penambahan saluran ini bertujuan untuk mengarahkan aliran udara dari depan kendaraan tepat ke piringan rem atau pada sepeda motor ke kaliper rem cakram, sehingga suhu piringan rem atau suhu kaliper rem cakram dapat terjaga pada saat roda berputar pada kecepatan yang tinggi.
Komponen saluran pendingin rem ini adalah komponen tambahan atau aksesori yang diperlukan sedikit modifikasi pada komponen utama. Contohnya pada plat belakang piringan yang dimodifikasi dengan menambahkan lubang untuk memasangkan saluran pendinginnya, atau pada sepeda motor dengan menambahkan saluran kecil yang mengarahkan udara langsung ke kaliper. Pada akhirnya, saluran pendingin rem ini akan mendinginkan piringan rem atau kaliper saat kendaraan dipacu pada kecepatan tinggi, sehingga komponen rem tidak mengalami overheat dan pengereman kendaraan menjadi lebih aman. Lalu, apa yang membedakannya dari saluran pendingin rem ini dengan teknologi pendingin rem sebelumnya? Pada rem tromol, pendinginan rem tidak dipikirkan sama sekali, sehingga apabila rem tromol macet dan langsung dibawa ke bengkel, akan sangat menyusahkan mekanik yang memperbaikinya. Mereka biasanya menyiram tromol dengan air sebelum dilakukan perbaikan. Hal ini tentu karena gesekan kanvas rem dan tromol yang lama menghasilkan panas yang tinggi. Kemudian perkembangannya, rem cakram semula hanya berupa piringan tebal yang dijepit dua kanvas rem di kedua sisinya untuk melakukan pengereman. Ketebalan piringan tersebut juga masih membuat piringan rem menghasilkan panas yang berlebih saat bergesekan dengan kanvas rem. Dari permasalahan tersebut, konstruksi piringan rem kemudian dibuat berlubang pada bagian tengahnya, dan di dalamnya terdapat sirip yang berfungsi seperti turbin udara yang menghisap udara dari dalam ke luar piringan rem. Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan pendinginan tidak cukup untuk mencukupi pendinginan rem pada saat putaran tinggi. Kendaraan balap memerlukan pendinginan rem yang lebih saat dipacu pada kecepatan tinggi. Sehingga pada akhirnya pendinginan rem disempurnakan dengan saluran pendingin rem yang telah kita bahas pada penjelasan di atas. Jadi, teknologi pendinginan rem tidak banyak memiliki perbedaan, masih tetap menggunakan media udara untuk mendinginkan, namun mengalami perkembangan penyaluran udara yang lebih sempurna. Saluran pendingin rem menyempurnakan pendinginan rem yang lebih efisien. So looking at it from a top view, like let's say if you cut your car horizontally now, this is what it will look like. So this is your tire, this is your wheel, this is your brake disc over here, and this is your brake backing plate. And right on the backing plate, you connect this brake cooling duct, and it goes all the way to the front of your car. Sucks in high-speed air from here. Doesn't suck it in, it's just pushed into it. And that high-speed air comes all the way through this duct into the backing plate, and the backing plate is basically, it sits as close to the disc as possible, so there is no air leaking out of here, and all the air is basically forced out of the disc from here, and it exits from your wheel then. And also, ya, kesimpulannya, saluran pendingin rem adalah penyempurnaan teknologi pendinginan yang menggunakan udara untuk mendinginkan piringan rem atau kaliper rem dari panas berlebih akibat putaran roda yang tinggi. Teknologi ini banyak digunakan pada kendaraan balap yang membutuhkan efisiensi panas yang baik saat dipacu pada kecepatan tinggi. Teknologi ini mampu mendinginkan rem dengan baik sehingga keamanan rem dapat terjamin dan mencegah dari overheat. hot enough, you could suffer from brake fade, and you could go into a corner and go completely offline because of the brake fade. Oke, sekian video penjelasan saya tentang saluran pendingin rem kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasi yang kurang tepat. Silahkan komen jika ada yang perlu dibenarkan. Dan jangan lupa klik bel notifikasi agar Juragan bisa mendapat video pembelajaran menarik lainnya. Sekian, saya Raffi Muiz, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam betul. Oke.